Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin brownies ketan hitam ya teman-teman. Untuk satu kali resep bisa jadi 25 hingga 26 piece. Nah ini cuman pakai 3 butir telur ya teman-teman. Ini bisa juga dijadikan ide jualan. Bagi yang mau tahu resep dan cara bikinnya, yuk simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share ke sosial media kalian, dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Terima kasih. Untuk yang pertama kita siapkan wadah. Ini ada 50 gram margarin atau butter. Tambahkan juga 50 gram di sisi yang sudah dicincang ya teman-teman. Tambahkan juga 50 ml minyak goreng. Lalu ini kita lelehkan ya teman-teman. Kalau minyak gorengnya mau di skip, untuk margarinnya pakai 100 gram ya teman-teman. Atau juga sebaliknya, kalau margarinnya mau di skip, kita pakai 100 gram minyak goreng ya. Selanjutnya kita akan ayak bahan keringnya ya teman-teman. Siapkan wadah beserta ayaan. Masukkan 125 gram tepung ketan hitam, 1 sendok makan coklat bubuk atau setara dengan 10 gram, seperempat sendok teh baking powder, seperempat sendok teh garam. Ini kita ayak supaya nanti adonannya tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Kalau ada adonan yang menggumpal seperti ini, bisa kita tekan-tekan menggunakan sendok ya teman-teman. Setelah selesai diayak, selanjutnya ini bahan keringnya kita aduk dulu ya teman-teman, supaya tercampur rata. Setelah selesai diaduk, selanjutnya ini bahan keringnya kita sisihkan dulu ya teman-teman. Lalu siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 3 butir telur ukuran sedang atau 2 butir telur ukuran besar ya teman-teman. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Bagi teman-teman yang suka manis, untuk takaran gula pasirnya boleh ditambah ya. Dan tambahkan juga setengah sendok teh SP. Kalau nggak ada SP bisa diganti TBM atau valet ya teman-teman. Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya ngembang putih, kental, dan berjejak ya. Kurang lebih selama 8-10 menit. Nah teman-teman, ini aku pakai gula pasirnya 100 gram saja karena nanti aku akan menggunakan vla pandan ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau nggak mau pakai vla pandan, untuk takaran gula pasirnya tadi boleh ditambah ya. Setelah 8 menit, ini adonannya sudah ngembang putih, kental, dan berjejak. Lalu aku turunkan speednya ke speed 1 ya teman-teman. Lalu tambahkan bahan kering yang sudah kita ayak tadi. Atau teman-teman bisa dimatikan dulu mixernya ya. Lalu tambahkan bahan kering sebelum dimixer kembali. Kita aduk dulu supaya nanti waktu dimixer tepungnya tidak bertebaran ya. Setelah 1 menit dimixer, ini adonannya sudah tercampur rata. Lalu aku matikan mixernya. Kemudian tambahkan campuran di sisi margarin dan minyak goreng yang sudah kita lelehkan di awal tadi ya. Ini kita tuang semuanya. Selanjutnya ini aku mixer kembali dengan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Tapi sebelum mixer dinyalakan, ini aku aduk dulu. Nah kita mixer sampai adonannya rata saja, jangan terlalu lama atau jangan menggunakan kecepatan tinggi ya teman-teman, nanti adonannya bisa overmix. Konsistensi adonannya itu kental ya teman-teman. Walaupun sudah di mixer, tapi ini tetap aku aduk menggunakan spatula ya teman-teman, untuk memastikan bahwa adonan tercampur rata, tidak ada endapan minyak di sisi atau margarin di bagian dasar wadah. Jika dirasa adonan telah tercampur rata, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu ini aku sudah siapkan cetakan ya teman-teman. Untuk cetakannya aku pakai cetakan putu ayu, sudah aku oles dengan minyak goreng. Tuang adonan ke dalam cetakan. Nah secukupnya ya teman-teman, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu munjung. Ini untuk awalnya nggak apa-apa adonannya berantakan, nanti kita rapikan ya. Atau teman-teman bisa masukkan adonan ke dalam plastik segitiga dulu, baru kita masukkan ke dalam cetakan ya. Itu lebih memudahkan kita menuang adonan ke dalam cetakan.
Oke, kemudian ini adonannya kita kukus ya teman-teman. Nah, aku menggunakan kukusan yang besar supaya muat banyak. Kalau teman-teman menggunakan kukusan yang kecil, yang tutupnya rata atau datar, itu dialasi dengan serbet atau kain bersih ya teman-teman, supaya uap airnya tidak jatuh ke adonan. Ini aku kukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Setelah 15 menit, ini brownies ketan hitamnya sudah matang ya teman-teman. Selagi masih panas, langsung aku keluarkan dari cetakannya ya. Untuk satu kali resep ini bisa jadi 25 biji cetakan kue putu ayu ya teman-teman. Nah, untuk harga jualnya bisa dijual mulai dari harga 1.500 sampai 2.000 rupiah ya. Sambil nunggu brownies ketan hitamnya dingin, ini aku sisihkan dulu. Lalu aku akan bikin fla pandannya ya teman-teman. Siapkan teflon atau panci atau wadah bersih ya teman-teman. Masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 1 bungkus santan instan. Untuk yang suka manis, untuk gula pasirnya tadi boleh pakai 2 sendok makan ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 60 ml air putih, 1 sendok makan susu kental manis, dan jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan, atau teman-teman bisa diganti dengan jus pandan sebanyak 60 ml ya. Jika menggunakan jus pandan berarti airnya kita skip ya. Sebelum dimasak ini kita aduk dulu hingga tercampur rata ya teman-teman. Untuk fla pandannya ini tadi aku masak menggunakan api kecil ya teman-teman, hingga kental dan meletup-letup, lalu kita angkat. Selanjutnya ini akan aku pindahkan ke dalam wadah. Setelah selesai dituang, lalu ini aku tutup dengan plastik wrap ya teman-teman. Nah, untuk plastik wrapnya ini langsung aku tempel di flanya itu supaya flanya tidak berkulit ya. Setelah flanya dingin, lalu ini kita buang dulu plastik wrapnya. Selanjutnya flanya aku masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Ini tujuannya supaya memudahkan kita nuang flanya ke atas brownies ketan hitamnya ini ya. Untuk satu kali resep fla pandan ini cukup untuk 25 biji brownies ketan hitam ya teman-teman. Setelah diberi fla, untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, tapi ini belum selesai. Selanjutnya akan aku tambahkan keju parut di bagian atasnya ya. Untuk topping keju parutnya ini opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman mau di skip nggak apa-apa. Ini tidak mengurangi rasa dari brownies ketan hitamnya ya. Setelah selesai diberi topping keju parut tadi, lalu aku masukkan ke dalam mika seperti ini ya teman-teman. Oh iya, untuk bagian bawah dari browniesnya ini aku kasih kertas roti ya. Oke, selesai sudah rangkaian pembuatan brownies ketan hitam ya teman-teman. Nah, untuk tampilannya seperti ini setelah diberi topping. Nah, tadi aku udah icip ya teman-teman. Ini rasanya enak. Untuk manisnya itu nggak terlalu manis atau nggak terlalu enak. Ini recommended banget buat teman-teman coba bikin di rumah buat acara arisan atau acara keluarga. Atau bisa juga untuk jualan ya teman-teman. Nah, bisa juga dijadikan isian snack ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.